Aku suka, kamu suka. Ore-ore, dan tadi udah ada bumpernya The Hat-Trick. Kita akan bahas bola tenis, bukan dong? Gak mau, aku mau bahas bola bekel. Bola bekel tuh dari Indonesia apa dari negara lain? Itu termasuk olahraga emangnya? Ada bolanya. Iya sih. Pertandingan yang itu ada Olimpiade untuk olahraga permainan. Oh iya ya, Tavisa itu mungkin bola bekel ya, termasuk sana ya. Kita sudah kedatangan. Iya, ada Mas Lukas di sini dari Detik Sport, guys. Halo, Dengan halo. makan apa, Mas? Aku suka dong. Wih. Wih. Bagus. Ini adalah cemilan favorit kita kalau ngomongin soal bola. Secara gue anak bola banget. Parah. Ya. Nonton timnas nanti malam kan bisa. Iya. Makan suka kan? Bener. Dan Mas Lukas tahu kan kalau Kusuka ini udah dapat cap FDA dari Oh iya. Amerika. Iya, udah bisa dibeli di Amerika Serikat ya. Belinya juga bisa di Amerika Serikat. Oh. Belinya juga bisa di Korea, tapi Mm-mm. nggak tahu Bisa kalau di di UK Myanmar ada nggak ya? Biar Ada pemain deh kayaknya. Indonesia bisa. Karena orang Indonesia juga ada kan di sana. Oh iya. Banyak. Mm. Banyak. Karena kalau ngomongin orang Indonesia banyak di mana, banyak terus ya. Di Iya. Filipina banyak, di Myanmar banyak. Gue takut deh lama-lama makan Kusuka sambil ngomong Tagalog. soal Kusuka ini. Kira Karena- ngomong Tagalog. Gue kemakan omongan gue sendiri. Apa tuh? Beneran beli Kusuka. Akhirnya. But anyway, hari ini Karena kayak dong nggak bisa ya jauh-jauh dari Kusuka. Kalau Senin sampai Jumat Nggak kan bisa. makan bersama dengan Detik Sore sambil ngobrol. bener. Sabtu Minggu bolong nggak bisa. Nggak bisa, harus tetap ada Kusuka di kamar gua. Karena aku suka. Kamu suka. There you go. Ih, Tapi Kusuka kalau ini ada udah ada. kalau ada Mas Lukas, tentu kita nggak bahas Kusuka dong. Karena kan kalau bahas ahli gizi sama Mas Uyung. Ya benar. Dan juga Detik Food ini belum mampir juga ya ke sore-sore ya. Oh belum pernah ya? Belum. Ah, Gitu, mampir dong, sambil- Mami Odi. Sambil. Makan apa gitu? Dibedah kan, kusuka pakai Oh iya. Atau enggak nachos. Oh iya benar Gitu. benar benar. Kreasi-kreasi apa ya gitu. Cocok nih di Detik Food. Jadi Enggak pindah. dong ya. Mas Lukas, hari ini adalah Ya. hari Match day. pertama Hmm. match day untuk timnas Garuda Muda kita. Mm-mm. Disebut Garuda, Garuda Muda karena ini adalah tim muda yang diturunin. timnas Ya. termuda ya, timnas Tapi termuda yang sebenarnya pernah kan statusnya di tetap level senior. senior. Timnas termuda di level senior gitu Iya. Mas Lukas ya. Dan komposisi pemainnya juga banyak yang baru Mm-mm. merumput di level senior. Belum mendapatkan panggilan di timnas senior. Ada 18 Oh, iya. pemain yang belum pernah main di timnas 18 senior. belum pernah Dari main di level. 26, artinya cuma timnas 8 yang sudah pernah melakukan sudah pernah bertanding untuk timnas senior. Iya. Oke. Mm-mm. Nah, aku pengen tahu sebetulnya kan kemarin kita sudah heboh-heboh juga dengan adanya penyisihan untuk Piala Dunia. Habis Mm-mm. itu di waktu yang singkat ya Mm-mm. langsung berjumpa juga dengan AFF. Sebetulnya penentuan tim mana yang akan diturunkan di pertandingan yang mana tuh gimana sih? Itu kebijakan PSSI ya Eza, karena memang PSSI sudah memutuskan sejak awal tahun kalau nggak salah, awal tahun atau bulan ketiga lah. Itu AFF akan menjadi tryout untuk timnas Indonesia. Oh. Dan diputuskan bahwa timnas U23 yang diturunkan karena untuk persiapan SEA Games dan kualifikasi Piala Asia tahun depan. Begitu. Oke. Sibuk Di- ya Sinteyong ya. Sibuk parah. Tetap Sinteyong gitu Mm-mm. ya. Walaupun dia sibuk lagi ngelatih timnas tapi iklan juga jalan terus Iya, beliau ya. ada 11 kan ya. Sampai tahu loh Banyak. judulnya juga. Banyak. Iya. Dan Belum lagi, Piala AFF ini sebenarnya sebuah ini ya, apa istilahnya ya? Kan yang putri baru dapat juara Iya, di iya. AFF gitu. Kalau Futsal Nggak juga mau. habis juara. Iya, futsal juga habis juara. Nggak mau kalah dong harusnya Ya, harusnya Indonesia walaupun dengan Jadi komposisi. dengan gelar dari futsal dan Garuda Pertiwi Iya. itu harusnya menjadi suntikan semangat dan motivasi untuk timnas Indonesia bisa menorehkan prestasi yang sama ya Edo ya. Oh, iya. Hmm. Seberapa besar kans kita untuk bisa menang? Ya Menang juara ya maksudnya, bukan menang melawan si Dengan- Myanmar untuk dengan tim muda hari ini ini. kita berharap Indonesia bisa main lepas saja dulu. Karena ini misinya kan bukan untuk juara sebenarnya dan target dari PSSI bukan untuk juara. Oh iya, Jadi, PSSI juga sudah Ya, tidak. karena targetnya realistis untuk menambah pengalaman pemain-pemain muda. Oke. Kenapa pemain muda ini penting diturunkan di ajang internasional? Karena untuk menambah pengalaman. Semakin banyak pengalaman, semakin matang juga nanti mereka di usaha yang muda. Buktinya kan sudah ada di tahun 2020 ya.
kita menurunkan skuad muda sampai final dan akhirnya menjadi runner up meskipun kalah dari Thailand. Jadi memang sebetulnya secara sejarah atau catatan juga memang Indonesia tuh udah menorehkan banyak prestasi juga ya di AFF ini. Di AFF ini kebetulan kita dapat julukannya Mr. Runner Up karena udah Kita nih Belandanya Iya. ASEAN. Iya. karena iya, udah ada iya. 6 kali ke final dan semuanya menjadi runner up. Runner up. Iya. Iya. Jadi udah pasti sebetulnya bertemu dengan lawan siapapun gitu ya. Mm-mm. Di grup manapun juga udah pasti diperhitungkan lah dengan lawan-lawan Iya. kita sama lawan-lawan kita. Untuk gitu masuk ke final sebagai runner up lagi misalnya, mungkin nggak kita? Yang jelas di fase Sebesar grup, nggak kansnya? di fase grup ini kita harus menyingkirkan Vietnam dan Filipina ya, 2 tim terkuat di grup B Iya. selain Indonesia. Hmm. Dan Myanmar ini bukan Meskipun tuan rumah. underdog lah ya, underdog untuk lolos ke semifinal meskipun mereka juga pernah lolos ke semifinal Hmm. di tahun 2016. 2010 kalau nggak salah. Terus ya dengan skuad muda kali ini semoga Indonesia bisa main lepas, bisa menikmati pertandingan. Meskipun pemain muda, skuad Indonesia ini juga mendapatkan menit bermain yang banyak di klub-klub masing-masing. Jadi kita nggak usah khawatir kalau mereka bakal grogi gitu ya. grogi di hadapan banyak supporter karena di Indonesia sendiri kan juga mereka udah biasa main di depan supporter yang banyak. Dan ya sebetulnya masih di Asia Tenggara juga ya. Jadi kans untuk ketemu sama pecinta sepak bola Iya. Indonesia di Myanmar juga sebetulnya masih besar juga Dan gitu semoga ya. dengan banyaknya pemain asing di Liga Indonesia sekarang, jadi mereka nggak minder juga tuh lawan pemain-pemain asing yang ada di ASEAN kan. Begitu. Tapi ada catatan kayak gini nggak? Ini kan mereka mengemban tugas tim senior sekarang. Sementara saat ini tim senior itu dianggapnya udah levelnya level dunia gitu istilahnya. Kayak jadi beban tersendiri nggak sih sama squad ini? Sebenarnya begini Dok, kalau misalnya nanti mereka bermain bagus di Piala AFF, artinya mereka malah membuka peluang untuk bisa dipanggil timnas senior yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Jadi kepercayaan yang diberikan oleh Sintayong saat ini manfaatkan aja. Jadi tunjukkan kemampuan terbaik. Kalau nanti bisa tampil bagus, bukan nggak mungkin kalau kalian dipanggil ke kualifikasi Piala Justru Dunia. mikirnya harus gitu. Iya harus begitu. Iya. Tapi ada concern itukah di pemain saat ini? Sepertinya pasti ada sih. Mereka ingin menunjukkan kemampuan itu pasti ada kemampuan terbaik. Jadi ya kita berkaca aja pada Lamine Yamal kan. Dia iya tampil bagus di level junior. Iya. Di Piala Eropa kemarin bersinar bersama Spanyol bahkan sampai juara kan. Benar. Ada, tapi sebetulnya ini optimismenya tinggi sekali juga untuk tim AFF yang sekarang gitu ya. Ada kans mungkin jadi itu jadi malah jadi kekurangan gitu ya karena udah cukup percaya diri dengan historical yang ada. Atau mungkin juga ini jadi momen, ada nggak momen Sintayong yang ingin memberi percobaan strategi kayak seperti yang eksperimen jelas ada karena ini dijadikan tryout. Tetapi ya balik lagi Sintayong juga mempunyai keyakinan bahwa timnya mempunyai potensi kok untuk sampai lolos ke semifinal bahkan final. Jadi ya di pertandingan awal ini kita harus mengambil poin penuh lawan Myanmar. Nanti pertandingan kedua kita akan melawan Laos, itu juga menjadi laga yang wajib dimenangi untuk meraih 3 poin. Di 2 pertandingan terakhir kita melawan Vietnam dan Filipina yang itu akan menjadi partai penentuan apakah kita bisa lolos ke semifinal atau enggak. Laga ini juga bukan under kalender FIFA ya? Jadi Bukan, ya. tidak menentukan koefisien Indonesia nanti di peringkat. Untuk Piala AFF sejak 2016 itu sudah mendapatkan poin FIFA. Oh sudah. Cuma poinnya nggak sebesar kalau kita berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Jadi kalaupun akhirnya menang juga, tapi kalaupun akhirnya menang juga dapat poin kan? Iya. Ada peluang kalah dan kita menang naik peringkat. Kalah dan menang atau seri pun kita dapat poin tapi poin. kecil Sekali. Tapi ya setidaknya tetap berpengaruh lah gitu. Apalagi sebetulnya juga nama Indonesia sudah lumayan besar lah di AFF juga gitu. Jadi kalau misalnya ini momennya tidak dimanfaatkan dengan baik, kayaknya sayang aja. Ya gitu. karena meskipun 1-2 poin kan bisa menambah poin untuk mengejar Vietnam di posisi 117 ya. Benar-benar. Sekarang kita di 125. 125. Kalau dibandingkan atau melihat komposisi pemain timnas negara lainnya, mereka ngebawa skuad yang mumpuni kah atau skuad yang berpengalaman kah atau sama kayak Indonesia atau gimana Mas? Indonesia cuma satu-satunya tim yang membawa tim Backup. bukan tim backup ya. tim under 22 Iya. U22 karena
yaitu tadi keputusan PSSI bahwa ini akan menjadi tryout untuk memberi pengalaman kepada pemain muda. Sementara Vietnam full power. Mereka membawa skuad terbaik, bahkan mereka serius banget sampai menggelar training camp ke Korea Selatan. Sementara mereka nggak mau kalah juga ya. Indonesia punya pelatih dari Korea Selatan. Kita bawa ke Korea Selatan. Iya, Korea Selatannya dia bawa. Iya benar. Dan Filipina juga tidak bisa memanggil pemain-pemain terbaiknya karena tidak mendapatkan izin klub kan. Jadi ya Vietnam sih yang patut diwaspadai karena mereka mempunyai misi untuk menyelamatkan muka. Kemarin kalah 3 kali dari Indonesia. Terus sekarang peringkat dari 100 besar dunia turun ke 117 itu juga menjadi catatan sendiri buat Federasi Sepak Bola Vietnam. Kita lawan mereka dengan banh mi. Rendang versus banh mi. Waduh. Iya, bakso. Enakan rendang lah. Bakso versus banh mi. Oh, bakso versus pho. Iya. Oh ya bisa. Itu Biar baru head to head. ya. Emang Kita fokus. Gak bisa ya makanan dulu ya dari tadi ya. Emang harus referensinya ke makanan biar masuk. Kita fokus ke laga malam ini, Mas Lukas. Yes. Versus Myanmar. Katanya Indonesia untuk laga ini nggak diunggulkan sebenarnya, karena Myanmar itu juga punya skuad yang cukup dalam dan mereka juga diasuh sama legenda hidup mereka gitu. Di pertandingan kali ini sebenarnya kalau tadi terakhir di bursa taruhan ya Indonesia itu masih diunggulkan. Tapi bursa judi maksudnya. Bursa taruhan. terus. Kita nggak ada Tapi juga ya. banyak yang memprediksi Indonesia nggak akan bisa menaklukkan Myanmar di pertandingan kali ini. Salah satunya media Vietnam itu memprediksi bahwa Indonesia nggak akan. Sentimen dia mah sentimen dari kemarin kayaknya Mas Lukas. Dan itu alasannya adalah siapa sih wartawannya? Gitu. Kita cari ya. Kenapa? Alasannya adalah Indonesia sering membuang-buang peluang sementara Myanmar pertahanannya buruk. Di tahun ini udah kebobolan lebih dari 20 gol. Sementara Indonesia ya kita tahu sendiri beberapa kali di pertandingan kualifikasi Piala Dunia juga sering membuang-buang peluang. Tapi kita berharap ada ledakan dari pemain-pemain yang kemarin baru dipanggil oleh Sintayong seperti Ronaldo Kuate, Victor Detan dan Hoki Caraka. Saatnya untuk menunjukkan hasil latihan bersama pelatih striker yang sudah direkrut oleh timnas. Kalau misalnya boleh melihat atau membayangkan atau meramu, kira-kira nanti susunan line up-nya akan seperti apa, Mas Lukas? Siapa di kiper siapa? Cahya Supriyadi. Karena dia sedang bagus di Bekasi City FC. Liga 2. Oke. Untuk bek tengah, karena mungkin Sintayong akan memakai 3 bek, Muhammad Ferrari pasti akan dimainkan. Kemungkinan besar, bukan pasti sih. Kemungkinan besar akan dimainkan. Kakang Rudianto akan mendampingi, ditambah dengan Kadi Karel. 3 pemain muda ini sudah tampil reguler di Liga 1. Untuk bek tengah, kanan kirinya, Asnawi dan Pratama Ahran kemungkinan besar akan main karena mereka akan menjadi pembimbing. Ferrari enggak? Ferrari main di bek tengah. Main di tengah ya. Bersama Kakang Rudianto dan Kadi Karel. Di pos nomor 6 itu ada Arkan Fikri yang kemungkinan besar akan dipasang. Untuk satu gelandang lagi bisa Zanadin Faris. Yang akan dipasang meskipun dia persis ya cedera ya. Juga di 3 pemain depan bisa Ronaldo Kuate, Hoki Caraka dan Marcelino. Rafael Struijk karena baru bergabung kemarin habis terbang dari Australia, kemungkinan dia akan menjadi pemain pengganti kalau nanti situasinya buntu. Gitu. Standby dia ya. Mode standby juga. Seperti yang kita lihat dulu Justin Hubner di Piala Asia kan sempat lari-lari naik. Benar. Dari pesawat ke stadion, babak kedua langsung diturunkan kan. Iya benar. Berkaca dari itu ya kemungkinan besar Struijk baru akan dimainkan sebagai pemain pengganti. Siapa kira-kira yang akan bersinar kali ini? Hoki Caraka, Ronaldo Kuate dan Marcelino kemungkinan besar akan menjadi pemain yang bersinar. Ya. Tapi kalau dilihat head to head tuh kita menang dengan sangat meyakinkan terus dalam 3 laga terakhir ya. Tapi catatannya adalah kita menurunkan skuad senior yang senior, bukan tim U22. Karena tim U22 itu pasti akan berbeda sih ketika melawan tim senior dari negara lain. Bahkan Sintayong sendiri juga udah memprediksikan laga berat kan di pertandingan kali ini.
dari negara lain sebetulnya dari kompetitor kita ada nggak yang melakukan hal yang sama gitu untuk menurunkan tim let's say yang baru masuk ke kelas senior lah ya gitu untuk Beberapa pemain mengalihkan ini. debutan tuh pasti ada di beberapa squad negara lain. Salah Oke. satunya Thailand juga menurunkan mix kan, Mhm. pemain senior dan pemain new generation, karena kalau ditulisnya di beberapa media Vietnam, beberapa Vietnam dan Thailand. Sementara Singapura yang menurunkan squad paling tua dengan rata-rata usia Singapura paling 28 tua. tahun. Iya. Iya, mereka soalnya ada masalah soal population aging. Iya, susah mereka menemukan generasi. Regenerasinya ya agak challenging ya. Tapi kayaknya mereka kalau mau naturalisasi banyak karena kan masyarakat Oh kita iya, banyak tersebar. Iya. Ya kenapa enggak ya Mas mereka ya? Mereka sudah pernah melakukannya dulu kan di awal 2000-an, yang angkatannya Agu Kasmir. Terus Oh, itu naturalisasi yang banyaknya situ 2000 berapa gitu yang kita kalah juga di final. Mereka sudah melakukannya dan sekarang ya cuma nggak terlalu mempan di level dunia juga dan ya. sekarang kita mendapatkan pemain-pemain keturunan yang memang kualitasnya bagus ya dibandingkan negara lain di ASEAN. Tapi soalnya Singapura mungkin keturunannya yang naturalisasi nggak banyak di negara-negara yang jago bola. Sementara kita tuh banyak. Kayak mungkin Portugal ada, Belanda ada, Inggris gitu. Apa yang terjadi di tahun 2000-an dan 90-an akhir sampai sekarang di tahun 2024 banyak nih anak-anak keturunan. Tapi kan keturunannya nggak cuma dari orang tua langsung, bisa dari kakek nenek atau mungkin bahkan ada yang dulu neneknya cuma lahir di Indonesia seperti Martin Paes kan juga benar bisa dinaturalisasi membela Indonesia. Walaupun nggak ada sedikit pun darah Indonesia ya. Yang terbaru adalah Ole Romeni kan juga neneknya lahir di Medan, akhirnya dia bisa membela Indonesia juga. Lagi ngapain tuh Mas? Dan ada keperluan karena lagi lahir ini doang kan enggak. bisnis rental PS kemarin di sini. Karena sebelum kemerdekaan itu Eza. Oh. Kakek neneknya cuman lahir di Indonesia sebelum kemerdekaan. Ini kali kapalnya berlabuh aja kebetulan kali ya. Kapalnya berlabuh. Asumsi banget ya gue. Benar. Oke, kalau untuk saat ini apa yang jadi concern untuk timnas Garuda Muda ini Mas Lukas? Apakah di kerjasama tim atau mungkin ada di kedalaman squad atau di lini mana yang lagi jadi concern? Yang jelas jangan demam panggung aja sih. Gitu ya? Iya, jangan demam panggung karena sebenarnya kan tim ini bukan tim yang baru banget tuh, bukan. Tapi kalau udah disebutkan sama PSSI bahwa oke, ini adalah laga tryout, just give your all gitu misalnya. Ya tunjukkan. Harusnya mereka nggak grogi lagi kan, tanpa beban soalnya tampilnya nothing tulus. Karena targetnya juga nggak jelas kan, maksudnya bukan ada target spesifik kayak Vietnam. Vietnam kan harus lolos ke final targetnya. Kalau nggak pelatihnya bisa dipecat. Sementara kita AFF kali ini sebagai uji coba sebelum SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia untuk 2026. Termasuk Sintayong juga udah kayak nggak jadi out. kan kemarin ya. Iya. Gue kebayang lagi Sintayong udah lagi. Bentar lagi ada itu AI-nya kayaknya. Ada AI-nya ya. Kan sempat ada yang joget-joget gitu kan. Tapi Nathan Chuaon tetap yang marah-marah gitu mukanya walaupun joget-joget. Makanya sebenarnya senyumnya dia tuh mahal banget. Mahal ya. It's very hard untuk mendapatkan ekspresi wajah dia yang benar-benar satisfied. Kecuali pasti gitu. Kelanjam ya. Kenapa? Kecuali pasti Kelanjam ya. Iya. Mahal soalnya. Emang dibayar untuk senyum kayaknya. Terakhir Mas Lukas, berapa prediksi skornya kita? Kayaknya menang tipis sih nanti timnas Indonesia. Antara 1-0, 2-1. Berapa, Dok? 2-0 untuk timnas. Kalau Eza? 4-0 untuk timnas. Diketawain. Kenapa kaget banget? Luar biasa. Coba Yansa berapa Yansa ya? Yansa berapa nih Yansa? Mas Yansa gimana? Berapa? 2-0 untuk Myanmar. Tapi memang Indonesia sebenarnya lagi bagus lawan tim ASEAN kemarin dengan tim yang kualifikasi Piala Dunia. Ya firasat gue dengan tanpa beban itu justru pemain akan all out dan akhirnya justru bisa ngasih yang terbaik. Ya jangan grogi aja, jangan demam panggung, jangan tertekan. Tapi harusnya nggak grogi kan lawan Myanmar gitu maksudnya yang sama lah kita bentuknya sama kita. yang kita tuh punya banyak hal yang bisa dibanggakan gitu ya, harusnya sih. Tapi juga jangan malah jadi jumawa. Jangan terlalu ya. percaya diri juga. Iya, benar. Oke. Gitu. Hari ini jam 10.000?
20.000. Kita lihat dulu Drake berpihak kemana. Drake. Drake Drake penyanyi. Oh, Drake ini. Wah. Bling. Hotline Bling. Hotline Bling. Ini nih. Bling lagi. Mana itu? Jadi Travis, karena dia siapapun tim yang dia bela itu pasti kalah. Oh gitu. Mau ditinju kemarin ya Iya, kan. Mirip Kim Kardashian ya. Iya. Yang kalau ke PSG kalah, kemarin Betul. PSG kalah gitu Kita ya. tanya aja dulu Drake nih tim Myanmar atau Indonesia. Telepon sekarang, Zak, telepon. Iya, belum ya kayaknya ya. Email sekarang. Email Drake. Akan dibalas Which is win. 4 kali minggu hari kerja. Oke, baiklah itu tadi dia prediksi dari kita. Benar, Mas Lukas, Ya. terima kasih banyak untuk Sama-sama, Yes. Dok. nanti Sama-sama, live Zak. reaction ya. Bareng sama teman-teman di sini ya. Karena jam 7 pagi, jam 7 malam jadinya nggak jadi ada. Jadinya 7:30 ya. Setengah 8 Ini ya. tadi gue lihat di kolom komentarnya Timnas, Mhm. itu masih banyak netizen yang nanya, jadinya jam berapa sih? 4:30, Setengah jam 6 setengah atau enam jam atau setengah 8. Setengah gitu. 8 jadinya. 7:30 ya, 7:30 waktu Indonesia Barat. Ya, karena katanya orang Myanmarnya, "Duh, jangan 17.30 bro, motong sholat maghrib." Oh, No. Masya Allah. Tabarakallah ya. Benar. Nggak usah dilanjutin ya Mas Lukas ya. Nggak usah. Nanti beda ininya. Guys, terima kasih banyak sudah nonton The Hat Trick. Abis Ya. ini kita masih punya banyak amunisi lainnya. Betul, dan jam berapapun pertandingannya pokoknya langsung sedia Aku Suka dari sekarang. Biar makin seru, biar makin heboh, biar makin semangat juga nonton dan mendukung timnas Garuda. Benar. Ya kan? Request dong buat Betul. tim Kusukanya. Kirimin kita yang rasa lada hitam enak banget. Oh, aku barbecue aja. Iya itu boleh juga yang Aku versi original. mini ya. Original. Barbecue, balado. Oh, sorry. original. Tapi Oh, ini kirim masih semuanya jago aja. bakar sih. Kirim semuanya aja guys. Banyak yang suka di sini. Karena aku suka. Kamu kok. Kita ketemu habis ini Detikers yang kemana-mana tetap di Detik Sore. Gak cuma. Hore. Suka, kamu suka, kita semua suka. Ku suka, aku suka, semua suka. Ku suka, ku suka. Kritik singkong aku suka, kita sama-sama suka. Oh, ku suka. Kita semua suka. Ku suka, aku suka, kamu suka.